kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa Rizal Fadilah resmi dilaporkan oleh kuasa hukum Jokowi terkait ijazah palsu. Dan Roy Suryo juga menyinggung apakah Presiden Prabowo akan membiarkan kasus ini berterusan. Gitu ya guys. Kenapa Roy Suryo? Anda boleh melaporkan orang, Anda boleh menuduh orang, tetapi bila Anda dilaporkan balik, Anda ngeyel, membawa-bawa nama Presiden. Apakah Anda takut? Jangan begitulah kalau mau fair. Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan berpihak kepada gerombolan Anda yang selalu membuat keonaran. Dan saya yakin Anda akan kalah. Kami meyakini ada apa dan ada sesuatu di balik ijazah Jokowi yang disembunyikan. Dan ini artinya kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang saya dikriminalisasi. Nah kan gitu ya. Saya dikriminalisasi, pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, rektornya lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli, lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama dua tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu. Kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Aku udah dipukuli di fotonya kan? Ini adalah bentuk kemurkaan ya, bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo perusuh negara, betul banget. Bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo, bakar Roy Suryo sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas
hingga Pulau Rote. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari netizen yang merespon dan menanggapi ya Roy Suryo. Nah, sebelum saya putarkan video respon dari netizen, tanggapan dari netizen terhadap Roy Suryo, ya, kita dengarkan dulu video dari Roy Suryo sendiri, dan setelah itu nanti baru disusul video selanjutnya, yaitu video tanggapan dan respon dari netizen. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Kita lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai, itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa Rizal Fadilah resmi dilaporkan oleh kuasa hukum Jokowi terkait ijazah palsu. Dan Roy Suryo juga menyinggung apakah Presiden Prabowo akan membiarkan kasus ini berterusan. Gitu ya guys. Kenapa Roy Suryo? Anda boleh melaporkan orang, Anda boleh menuduh orang, tetapi bila Anda dilaporkan balik, Anda ngeyel, membawa-bawa nama presiden. Apakah Anda takut? Jangan begitulah kalau mau fair. Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau mau fair ya. Iya guys, jadi kalau mau fair, saya berani yakin berbuat, Presiden Prabowo berani tidak bertanggung akan jawab. berpihak kepada gerombolan Anda yang selalu membuat keonaran. Dan saya yakin Anda akan kalah. Paham Roy Suryo? Jika tidak mau dilaporkan, jangan melaporkan orang. Kami meyakini ada apa dan ada sesuatu di balik ijazah Jokowi yang disembunyikan. Dan ini artinya kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Bahkan Pak Jokowi bagi-bagi lempar-lempar baju itu, kalau itu anggaran negara harus kembalikan itu. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang saya dikriminalisasi. Nah kan gitu ya. Saya dikriminalisasi, pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, rektornya lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli, lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel semaunya sendiri. Mau lo apa? Pikir. Oke.
Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Roy Suryo yang membahas terkait masalah pasal, tuntutan, dan lain sebagainya. Itu sekarang lagi tertimpa dirinya dan kawan-kawannya. Dan kemudian di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa pasal pengecut. Kemudian dia juga menegaskan kepada Bapak Jokowi untuk melaporkan lewat diri sendiri. Kemudian dia juga membawa nama Presiden Prabowo dalam video tersebut. Roy Suryo mengatakan bahwa kita lihat aja nanti apakah Bapak Presiden Prabowo itu akan membiarkan anak bangsanya seperti kami-kami ini yang ingin mengungkapkan kejujuran lewat ilmu pengetahuan kok malah mau dipidanakan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Roy Suryo dalam video tersebut. Walaupun di situ ada beberapa hal yang disampaikan. Ya, dan di ujung video tadi ada video dari netizen yang merespon dan menanggapi Roy Suryo dan kawan-kawannya. Jadi saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dalam video tersebut tadi. Saya fokus ke wajahnya. Wajahnya itu seperti ada tekanan batin yang sangat luar biasa. Ya, seperti orang yang mau nangis. Mau nangis, saya tidak mengatakan bahwa Roy Suryo menangis. Enggak, pahami kata-kata saya. Ya, seperti orang yang mau nangis. Begitu ya. Jadi untuk Roy Suryo dan kawan-kawannya, ya hadapi saja apa yang sedang terjadi untuk saat ini. Ya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kemudian ini ada video lagi ya dari salah satu ormas yang ada di Banten melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ini masih berhubungan dengan soal ijazah Pak Jokowi. Dan kemudian nanti di ujung video ada video dari pecinta Bapak Jokowi yang ada di Malang mendemo Roy Suryo. Bahkan fotonya dibakar ya, posternya itu. Kita simak dulu videonya seperti apa. Bisa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama dua tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu. Kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Balik. Boleh dipukul ini fotonya ya kan? Dibakar, Bos. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo perusuh negara. Betul banget. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi. Itu video terbaru teman-teman, baru beberapa hari yang lalu ke belakang. Jadi di mana di awal video tadi ada video dari salah satu ormas yang ada di Banten itu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ini masih berhubungan dengan soal ijazah Pak Jokowi. Kemudian di ujung video tadi ada video dari pecinta Bapak Jokowi yang ada di Malang mendemo Roy Suryo. Jadi kurang lebih seperti itu videonya teman-teman ya.